diwenehi sertifikat. Nah, kemudian tugas yang keempat, grup P yang keempat, pembinaan. Tolong kepala sekolah memberikan SK ini nanti. Jadi umpamanya pembinaan remedial teaching itu ada bukti fisik guru itu melakukan remedial. Tentang pelaksanaannya, jamnya kapan itu nanti ditanyakan saja kalau ke sekolah karena waktunya ini nanti tidak cukup. Kemudian endeksmen pengayaan, kemudian kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, pembina pramuka itu ya pembimbing pembina, tolong diberi SK. UKS, PMR, Palang Merah Remaja, KIR, Karya Ilmiah Remaja, apa itu tolong diberi SK oleh kepala sekolah. Karena rupanya tambah suwe sertifikasi, tambah akeh wong iri. Betul? Makanya juga nggak mau diberi sertifikasi. Apa sih juga enggak. Lanjut, ya sekarang. Pengawasan terhadap kepala sekolah ini meliputi manajerial, meliputi 5 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan atau entrepreneur, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mulai kompetensi kepribadian ini, kalau penjenengan akan mengajukan kepala sekolah lagi, penilaiannya sama seperti ini. Karena sudah saya lihat di Permendiknas nomor 13 jadi maaf, jadi ini bukunya ini ada, semua ada, sampai ke penilaiannya seperti ini cocoknya. Pak Umar awas lupa, jangan khawatir. Nah, jadi contohnya kompetensi kepribadian itu sebetulnya gampang saja. Pokoknya penjaringan santun, patut, santun dan patut sebagai panutan, jujur, jujur gitu tuh. Kemudian terbuka dan bertanggung jawab. Ya, kemudian adil, berwibawa, mampu melaksanakan tugas sebagai KS. Lalu pengembangan dirinya, kemampuan, ya ini bukti fisiknya ini non bukti fisik yang 2 ini tadi. Kemudian yang pengembangan diri, kemampuan mengikuti perkembangan zaman, sertifikat pelatihan, kwitansi pembayaran pelatihan, kemudian termasuk juga membuat PTS. Jadi kalau Pak Heru tanya, Pak, penjenengan kagungan PTS, takon iku maneh nggak boleh jawab gitu, itu di situ aja dinilai. Jadi nilainya itu antara 0 sampai 100. Nah, kalau nilainya di atas 85 semua sangat baik, itu bisa diusulkan kembali kan. Kita kan terbuka saja. Kami semua itu mendukung dan membantu penjenengan. Kemudian kesediaan menerima, mempelajari dan menerapkan hal-hal baru atau yang inovatif seperti disampaikan Pak Heru. Sopo sing gak ngirim absen, itu dicatat di Bupati sampai. Saya juga melihat di sana. Seperti penjenengan nanti saya minta paling akhir 30 Juni itu membuat laporan atau melaporkan ke BPLP tentang hasil ujian. Kalau laporan ini setahun ini saya entek ada laporan. Kemudian sikapnya terbuka dalam ini cepat saja kepribadian, nanti bisa dipelajari. Mau menerima kritik atau pendapat orang lain, jangan kepala sekolah kalau dia dikritik tapi tidak mau. Kemudian mampu bekerja sama. Kemudian kesediaan membantu guru atau peserta didik yang bermasalah. Jangan sampai jadi kepala sekolah itu ditakoni guru ini. Aku dewi juga iso ya. Ada dulu itu pengawas, itu ditanyai guru saya. Pengawasnya itu ditanya oleh guru saya masih jadi kepala sekolah. Kepala sekolahmu lebih pintar di mana aku nih kau Terus kemudian mengimplementasikan nilai-nilai kewirausahaan atau entrepreneur. Nanti dilihat itu apa. Kemudian lanjutkan kompetensi manajerial lah ya ini. 1.2.11 mempunyai program jangka menengah, catatan dan pengembangan sekolah. Buktinya ini RAKS, RABBS 2 tahun belakangan.
Enggak percaya takon Pak Syukur ditakoni. Berikutnya mampu menyusun ABBS yang realistis. Jadi ABBS-nya itu sudah ditandatangani oleh Ketua BPLB. Nek sing ditandatangani wis bagus, terus jujur, realistis ya. Nilai ini masih di atas 85. Lah kemudian belakangnya pembukuan keuangan secara tertib. Mohon maaf ya, di dalam pemeriksaan keuangan itu kalau kepada bendara panjenengan sudah saya sampaikan, tolong panjenengan itu belajar lagi pembukuan di sekolah ini yang lebih baik itu tolong dibicarakan juga. Yang sudah saya nyatakan baik dan benar itu ya dipertahankan baik-baik gitu. Kemudian 2.2 mengembangkan organisasi sekolah, rinciannya adalah terbentuk struktur organisasi sekolah sesuai kebutuhan. Jadi ada struktur organisasi sekolah, bukti fisik itu begitu. Kemudian kerjasama dengan instansi terkait. Kalau sekolah itu kerjasama dengan instansi terkait, umpamanya Pak Paino itu saya lihat di sekolahnya dalam ujian itu tentang kompetensi apa itu kerjasama dengan Bank BPR, dengan perusahaan komputer apa itu kalau akan ujian saya lihat betul. Dan jangan sampai dihilangkan. Sebab kalau mau mencalonkan kepala sekolah lagi itu dinilai sebagai bukti fisik. Kan sekarang ini begini Bapak Ibu, di Sidoarjo itu banyak perusahaan. Panjenengan itu mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan itu boleh untuk mendapatkan perkara dapat atau tidak itu urusannya nanti. Seperti di Waru SMK PGRI Waru itu kan di sana banyak perusahaan. Apakah pernah mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan di sekitar sekolah itu? Saya juga pada waktu ke sana itu belum sempat menanyakan. Nanti lain waktu juga kita tanyakan. Berikutnya kerjasama sudah, peningkatan kualitas SDM sumber daya manusia. Kalau panjenengan atau guru itu mengikuti seminar, mengikuti lokakarya dan lain-lain, itu kalau tidak ada tidak ada sertifikatnya, minimal itu surat tugas dari kepala sekolah mengikuti tanggal sekian, kwitansinya pembayarannya itu disimpan, itu perlu bukti fisik. Berikutnya mendayagunakan personal sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi personalnya, yang tenaga pendidik begini, yang ini begini, betul-betul ini ditanyakan. Berikutnya 2.3 menciptakan budaya iklim sekolah yang kondusif dan inovatif. 2.3.1 prestasi peserta didik dalam bidang intra dan ekstra kurikuler atau lomba. Jadi hasil lulusan, terus kemudian hasil lomba-lomba 4 tahun terakhir itu didokumentasikan, itu bukti fisiknya begitu. Kemudian terobosan sekolah meningkatkan efektivitas metode pembelajaran ini guru ikut serta lokakarya tentang pembelajaran apa dan lain-lain sebagainya. Ada bukti fisiknya. Kalau tidak ada bukti fisik di dalam bentuk sertifikat, termasuk kwitansi, itu sudah termasuk bukti fisik. Minimal kwitansi itu dipegang oleh guru atau di bender dalam suatu arsip, itu sudah termasuk bukti fisik. Berikutnya meningkatkan minat peserta didik untuk belajar mandiri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran itu adalah usahakan untuk mandiri. Taman Siswa juga menyampaikan di dalam kajian ilmiah terkesan itu menyampaikan kemandirian yang penting itu. Kemudian pemberian bukti fisiknya apa? Bukti fisiknya dilihat pada waktu pembelajaran. Pada waktu pembelajaran itu apakah guru itu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar mandiri setelah diberi dorongan, setelah diberi umpan oleh gurunya. Kemudian berikutnya pemberian kesempatan meningkatkan pengetahuan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, tadi bukti fisiknya, kwitansi minimal atau sertifikatnya itu dilihat. Kemudian berikutnya mengelola sarana prasarana sekolah itu dilihat, kemampuan untuk menyediakan kelengkapan sarana prasarana yang memadai dilihat. Jadi mempunyai rombongan belajarnya berapa, jumlah satu rombel itu tidak boleh banyak-banyak,
aja sampai lebih 60 kayak 50 gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau alasan kamu punya yang brokoli ya bagaimana lagi, saya juga kalau jodoh kalau ditanya gitu. Berikutnya kemampuan pemeliharaan dan pemanfaatan. Jadi pengawas itu melaku-melaku nggak melaku-melaku dong gitu loh, itu cetak enggak, lawangi rusak di tangga, papan tulisnya ya apa gitu, di sininya itu memorinya itu bergerak ke situ. Berikutnya apa itu nomor 243 terobosan dalam pengadaan kesediaan piranti berbasis iptek. Tadi sudah disampaikan websitenya PPLP seperti itu. Tolong penjenengan mengunjungi. Tadi disampaikan bahwa pada waktu rapat kerja ini akan dilihat orang seluruh Indonesia. Maksudnya setelah di-shot, ditembak, apa itu di-shooting itu tadi, itu akan dimasukkan websitenya PPLP, dan PPLP itu orang seluruh Indonesia bisa mengunjungi. Makanya yang di depan itu jangan sampai kosong tadi. Contohnya begitu. Jadi sekolah ya minimal sudah harus mempunyai jaringan di internet dan lain-lain sebagainya. Berikutnya Bapak dan Ibu, hubungan sekolah dan masyarakat, keharmonisan dengan OSIS ditanyakan. Kemudian dengan komite sekolah, dilihat buku-buku komite sekolah, buku rapat, pengurusnya, strukturnya. Sekolah itu harus ada. Kemudian keharmonisan dengan instansi terkait dengan dinas pendidikan, surat-surat itu dilihat. Kemudian kemampuan untuk mendapatkan bantuan atau sponsor bagi kegiatan sekolah. Jadi penjaringan mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan karena di dalam perusahaan itu ada sekian persen dari laba itu harus disampaikan kepada lembaga pendidikan dan lembaga sosial. Nah, penjaringan tidak mengajukan ya nggak dapat. Nah itu bukti pengajuannya diarsip. Apalagi dapat digunakan untuk apa? Kemudian memfasilitasi kebutuhan masyarakat sekolah. Masyarakat sekolah itu termasuk guru, murid dan lain-lain. Termasuk ada koperasi sekolah, ada fasilitasi kebutuhan masyarakat, ada perpustakaan, kemudian ada UKS. Ada UKS ini di double lock itu welek ngono aja teman-teman pakai elek ya teman-teman. Ada yang pernah mau pengangkatan kepala sekolah yang berikutnya itu dibikin ini terbuka saja supaya next time better dan lain waktu kita lebih. Sekarang kreativitas sekolah itu ya UKS sudah, penerbitan informasi sekolah ada buletin sekolah, mading, majalah bimbing dan lain-lain. Memiliki unit produksi, jadi baik umpamanya SMK yang berbasis STM memiliki unit produksi yang betul-betul real, yang berbasis SEMEA ya kalau mempunyai unit produksi fotokopi itu di sekolah itu unit produksi, koperasi unit produksi. Terus terselenggaranya koperasi guru, koperasi sekolah, koperasi peserta didik itu harus ada. Cepat punya program unggulan mata pelajaran atau olahraga. Umpamanya kalau punya program unggulan mata pelajaran apa? Kalau punya program unggulan olahraga apa? Ada yang voli, ada yang karate dan lain-lain sebagainya. Berikutnya adalah kompetensi kewirausahaan atau entrepreneur. Itu di situ di dalam penilaian prestasi sekolah dilihat mampu meningkatkan akreditasi sekolah. Jadi ditanyakan akreditasinya tahun ini berapa, sekarang tahun ini berapa, nilainya berapa. Nanti kalau akreditasinya baik juga nilainya berjalan baik, bukti fisiknya begitu. Kemudian apakah sekolah itu dari sekolah yang standar biasa menjadi rintisan sekolah nasional atau rintisan sekolah berstandar nasional, mempunyai pihak apa itu ISO. Nah, itu nilainya lain. Nilainya lain. Walaupun ada orang yang guyon iso tak kena gitu. Katanya gitu. Ini cuma guyon saja. Kemudian perolehan juara lomba sekolah. Jadi lomba sekolah itu juara 1, 2, 3 itu kalau ada piagam yang asli diberikan kepada murid, piagam fotokopi diarsip di sekolah.
ada map sendiri. Kemudian termasuk ini hampir sama dengan akreditasi perolehan kejuaraan sekolah yang lainnya, umpamanya kejuaraan yang sifatnya insidental pada waktu Maulid Nabi atau pada waktu hari pendidikan, lomba menang di sana itu maksudnya itu diarsip, jangan sampai tidak ada. Kemudian kompetensi supervisi, penjaringan harus mempunyai buku program supervisi sebagai kepala sekolah. Terus kemudian adanya sistem monitoring dan evaluasi untuk menempatnya buku pelaksanaan supervisinya. Terus kemudian ada buku tindak lanjut. Kepala sekolah itu harus itu. Jangan sampai ditanyakan, Pak, penjaringan kagungan buku program supervisi. Terus kemudian pelaksanaannya jadi kepala sekolah, terus kemudian tindak lanjutnya supervisi atau monep itu. Oh, kita takon mana? Kepala sekolah itu takon itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ini kami sudah berusaha membantu, terutama sekolah-sekolah yang besar, sekolah muridnya banyak itu harus sesuai dengan ini, sehingga tadi dari item ini, indikatornya ini, kemudian bukti fisiknya ini secara umum dan secara cepat sudah saya sampaikan kepada penjenengan. Yang kelima, kepala kompetensi sosial. Satu, kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kalau ada MOU, Memorandum of Understanding itu, terutama dalam ujian itu, ya Pak Paino langsung didorong, aku gue Pak Paino ini. Kemudian ada pelipatan peserta pendidik dan didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu jadwalnya atau di struktur kurikulumnya harus tercantum. Yang ketiga, partisipasi aktif dan kegiatan sekolah di sekitar sekolah. Contohnya pada waktu penjenengan menyembelih kurban itu difoto, itu didono. Terus ada panitianya, itu bukti fisiknya itu. Ada ganjaran, Pak. Iya. Yo mesti kelas ini. Jadi ini kajaran dunia ini. Mana roda dunia, pahala ini tentang ilmunya dunia. Kajaran kemudian dari kepala sekolah lainnya lagi harus begitu ya, bagaimana caranya. Kemudian partisipasi aktif sudah, spontanitas sekolah dalam menangani musibah di sekitar sekolah dan nasional. Jadi mamane embongnya sekolah itu ya diberseni ngono. Ojo embong ya dilabur, mesti dicet mane dilabur mane. Ore-ore bonek-bonek nuwake aku dulu sekolah ya dilabur mane. Diberseni, dikerja bakteni oleh murid-murid sekolah, terus diawasi guru, kemudian dicatat, difoto. Jadi ada buktinya. Pernah kerja bakti muridmu, sudah Pak, mana buktinya hilang. Terakhir, keterbukaan sekolah dalam mensikapi masalah sosial. Tadi disampaikan oleh Pak Heru, ada sekolah yang LKMD, apa LKMD? Termasuk gak ngerti LKMD, lamaran dari petendisi. Sekolah itu tadi, ya tolong itu sikapnya sekolah itu bagaimana? Tadi ditanya di sini pernah ada ini, jawabnya harus betul baik. Saya kira demikian Bapak dan Ibu, saya Pak Kadar sudah ada di sini yang akan menyampaikan RABPS. Sampai ketemu di dalam kesempatan yang akan datang. Nanti kalau mau ngopi dari flash disk silahkan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.